wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Education Gigi Mas. Nah, kali ini saya akan mengasih materi tentang pelajaran agama Islam tentang berbusana dalam pandangan Islam. Nah, kita klik berbusana dalam pandangan Islam. Pembahasan pertama yaitu perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai syariah. 2. Batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. 3. Berpakaian dalam syariat Islam, fenomena berbusana masa kini, busana yang sesuai dengan syariat Islam. Dan keempat, manfaat apa saja berbusana sesuai dengan syariat Islam. Pertama, perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariat. Salah satu perintah menutup aurat tertulis dalam penggalan Al-Quran surah An-Nur ayat 31, yaitu katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa. Maksudnya yang biasa itu yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-harinya, seperti nampak biasa, nggak norak kali. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Maksudnya itu, maksud dari menutupkan kain kudung itu berpakaiannya sesuai dengan syariah dan menutup aurat seperti berjilbab. Kalau bisa dia wanita yang salehah kali atau yang sesuai dengan syariah, benar-benar syariahnya. Kalau bisa sunnahnya memakai cadar seperti itu, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kepada siapapun. Quran surah An-Nur ayat 31. Dan kedua, perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariah tertera pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nabatika wa nisa'al mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dayyin wa kana Allahu ghafuran rahim. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, dan itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketiga, batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Secara umum atau secara bahasa, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu jika di hadapan yang bukan mahramnya. Dan keempat, batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Jika kita di hadapan wanita yang bukan mahramnya, atau jika di hadapan mahramnya, wanita boleh menampakkan tempat perhiasannya beradanya itu yaitu di leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Dan kelima, batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Sedangkan bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai lutut, baik di hadapan mahramnya atau bukan. Itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan, dari bagian kepala sampai bagian kaki, itu aurat perempuan. Nah, ini adalah tampilan berbusananya, busana masa kini. Busana sesuai dengan syariat Islam apa saja secara global. Menurut secara global yaitu busana sesuai syariat harus memenuhi kriteria. Pertama, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian di luar batas kebiasaan. Kedua, tujuan utama dari berpakaian adalah untuk menutup aurat atau bukan untuk ria atau pamer atau menarik perhatian pada seluruh orang. Dan ketiga, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas seperti singa, harimau, dan buaya atau yang lainnya. Keenam, busana sesuai syariat Islam. Pertama,
Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian terbuat dari sutra dan menggunakan emas. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dari sutra dan menggunakan emas, karena itu ciri khas perempuan. Yang kedua, tidak diperbolehkan memakai pakaian bergambar salib dan dengan beragam modelnya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bertuliskan huruf-huruf yang tidak dimengerti maknanya dan ada unsur-unsur pengagungan atau kafir atau kata-kata yang melanggar syariat atau etika seorang muslim. Ketujuh, busana yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam bukunya Bertiga Pusat Prediksi Xiao menerangkan bahwa berpakaian wanita menurut syariat adalah memenuhi kriteria berikut. 1. Menutup seluruh auratnya. 2. Tidak menyerupai pakaian pria. Dan ketiga, menyerupai pakaian non-muslim, wanita non-muslim. Ini busana sesuai dengan syariat Islam khusus untuk perempuan. Dan ke-8, busana yang sesuai syariat Islam tidak tabarruj. Tidak tabarruj itu berarti tidak mengakui batasan seorang muslim, seperti kayak kita gadis prostitusi itu kan tabarruj, seperti pacaran itu masuk tabarruj. Termasuk dalam tabarruj adalah apabila ada unsur-unsur seperti yaitu pertama, ketat memperjelas bentuk tubuh. Bagi perempuan yang pakainya ketat itu akan dijelas dari bagian badannya sampai bagian pahanya. Dan kedua, tembus pandang, ya sampai tembus pandang bagi perempuan. Dan ketiga, wanginya hingga mengundang hati dan bukan makanan. Wangi-wangian itu bisa jadi mengundang syahwat laki-laki. Dan keempat, pakaian atau kerudung yang berhias-hiasan untuk mengundang perhatian atau menarik hati orang-orang yang melihat. Dan ke-9, busana yang sesuai syariat Islam. Ini gambarnya. Menggunakan kerudung yang dibentuk menyerupai bagian aurat yang harus ditutupi, yang seharusnya ditutupi. Ini tidak boleh menyerupai kerudung, dia tidak menutupi aurat. Seperti ini contohnya, yang berhijab ini menutup semua. Busana yang sesuai dengan syariat Islam. Keenam, bagian keenam, tidak menggunakan kerudung yang berbentuk punuk unta seperti animasi kayak di film Spider-Man. Nggak boleh menyerupai punuk unta. Busana yang sesuai dengan syariat Islam. Ketujuh, tidak berhias atau berdandan di luar selain suami. Perempuan tidak boleh berhias diri kepada orang lain kecuali suaminya saja. Dan ke-8, tidak menggunakan pakaian menutupi seluruh aurat namun hanya untuk mengejar kepopulerannya. Manfaat berbusana sesuai dengan syariat yaitu 1. Menghindari diri dari perbuatan dosa. 2. Terhindar dari fitnah dan kejahatan. 3. Akan memiliki sifat seperti bidadari surga. 4. Menjaga tubuh dari pengaruh buruk di lingkungan luar ataupun cuaca. 5. Memperlambat gejala penuaan. Insya Allah ini akan memperlambat gejala penuaan karena membuat si pemakai menjadi lebih cantik dan lebih anggun atau lebih ganteng. 7. Menimbulkan rasa hormat diri dari siapapun. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.